Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bitahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu majelis kuliah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, istiqomah dalam ketaatan sampai kita menjemput husnul khotimah. Tema kita pada kali ini yaitu qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Dan keimanan itu adalah kunci kebahagiaan. Ini diambil dari surah Al-Mu'minun. Ya. Surah Al-Mu'minun itu surah yang ke-23 ya. Boleh nanti sambil dibaca ataupun dilihat mushafnya. Surah ke-23 setelah surah apa? Ke-22 ya. Al-Hajj. Al-Hajj itu tentang haji ya. Puncak ibadah. Baru kemudian Al-Mu'minun. Jadi orang yang beriman itu hidupnya pasti bahagia dalam kondisi apapun. Kalau ada orang yang beriman tidak bahagia, berarti salah resep. Keimanannya ada yang salah. Ataupun cara memahami imannya itu salah. Nah, dalam kehidupan ini tentu kita akan bahagia. Bapak Ibu mau bahagia? Berarti belum bahagia kelihatannya. Mau banget. Karena yang dipinta itu kebahagiaan dunia dulu sebelum kebahagiaan akhirat. Salah satu penyakit yang membuat kita kurang sempurna adalah gak apa-apa hidup di sini repot juga. Yang penting di akhirat can puguh oke. Belum pasti juga nanti di akhirat. Ya kan? Makanya sebetulnya ciri-ciri, makanya ada orang yang kemudian mengatakan begini tentang surga dan neraka, bahwa surga itu kebahagiaan yang dirasakan di dunia secara langsung, dan neraka itu adalah kesengsaraan yang dirasakan akibat perbuatan buruk di dunia, dan akhirnya dikenal dengan hukum karma. Dan hukum karma itu, sorry to say, mohon maaf banget, bukan konsep Islam. Bukan, ya kan? Buddha apa Hindu ya? Ya, karma itu konsep dari ajaran yang lain. Kita itu gak kenal karma, ya kan? Bahkan ada yang kemudian juga mempercayai karma misalkan bisa terjadi di tanah suci ketika ibadah haji dan umroh. Sehingga ada, bahkan saudara kami ada yang gak mau berangkat umroh dan haji. Kenapa? Karena takut dibalas di sana langsung. Walaupun memang sebagian ada Pak, sebagian ada. Cuman saya mau kasih tahu, tapi ini rahasia ya Pak ya. Ada yang dibalas kontan loh Pak. Dan memang itu udah dikasih tahu sama Nabi, udah di warning. Hati-hati loh dengan dosa-dosa ini, terutama dosa apa? Dosa menzalimi sesama. Kalau orang lain gak ridho dengan apa yang kita lakukan, itu apa ya, kalau kata anak-anak muda vibes-nya itu jelek gitu.
auranya itu wah udah genek, udah hitam legam udah. Ya kan? Ya kan ada yang kemudian juga misalkan yang pernah jadi rentenir ketika di Indonesia ke sana gak pernah lihat Ka'bah katanya Pak. Ya. Ternyata salah belok lah ke Kamol Pak itu mah. Ya, jadi tapi memang benar ada juga yang begitu. Ada yang begitu. Padahal kita ke Tanah Suci itu kan salah satunya ingin melihat pusaran Ka'bah, tempat kita arah kiblat sholat dari seluruh dunia. Dan itu pentilnya bola dunia kan, pentilnya itu tengah-tengahnya itu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Dari manapun pasti tengah. Dan ini sangat ajib banget. Nah lalu bagaimana ada orang yang berbuat jahat tapi tidak menderita di dunia? Ya kan? Ini kan berarti tidak fair. Atau berbuat baik tapi dihinakan di dunia. Ini juga gak fair. Makanya Makkah Madinah itu bukan darul jaza, bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu nanti di alam kubur. Cuman ciri-cirinya kelihatan Pak. Ciri-ciri hidup yang bahagia, imannya benar seperti apa? Kelihatan. Itulah kenapa kita perlu memotret kehidupan Rasulullah SAW. Gak punya apa-apa tapi bisa ngasih apa-apa, ya kan? Hidupnya kelihatan sederhana tapi selalu tersenyum dan gembira. Ini kan konsep iman, ya kan? Gak harus, artinya ketika beliau mau bersedekah itu gak harus nunggu benar-benar kaya aset dan investasi. Ya, beliau tuh kadang untuk makan juga masih kekurangan walaupun dicukupkan ya sama Allah. Rasul itu dijanji sehingga tidak bisa minta-minta dan haram zakat. Karena haram zakat, maka bagian Rasul itu apa Pak? Yang berhak untuk Rasul dari harta umat. Ada yang tahu nggak? Kan zakat haram, infak haram tuh. Itu sama dengan menghina Allah. Karena Rasul ini PNA, pegawai negeri Allah gitu ya, bukan PNS, ya kan? Jadi benar-benar utusan Allah dan dijamin rezekinya. Setiap Nabi dan Rasul begitu. Apalagi Rasulullah SAW. Kenapa Ustaz kok Nabi kadang-kadang tidak pernah atau kekurangan makan karena jatah makan beliau dikasih sama orang. Makanya beliau lebih baik lapar. Ini lebih mulia lagi udah mah dikasih oleh Allah, dicukupkan, masih juga dikasih sama orang. Dan beliau merelakan lapar, bukan karena gak punya makanan, ada, cuma dikasih sama orang. Nah itu, jadi bagian beliau itu memang sudah ada, cuma yaitu tadi ya bahwa akhirnya karena dijamin oleh Allah, maka haram zakat, infak, sedekah untuk Rasul dan keluarganya. Karena itu apa? Dari mana Rasulullah SAW dapat harta umat? Dari ghanimah. Dari rampasan perang, ya kan? Kalau rampasan perang itu disebut ghanimah, kalau rampasan di saat tidak berperang dan dalam kondisi damai disebut pai. Ya, pai, FAY lah. Ya, disebut fai'i ataupun pai'i lah. Disebut fai. Nah, ini ada ghanimah, nanti ada fai. Nah, sebelum jauh ke sana, ini yang bagaimana kehidupan seorang mukmin itu agar kita potret ya dari apa yang telah dipedomankan oleh Rasulullah SAW. Nah ini al-falah. Al-falah itu kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Apa definisinya? Sururul qalbi bimururil qada. Tenangnya hati, gembiranya hati ketika menerima takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut bahagia, Pak. Orang itu sekalipun dia sengsara, dia akan merasakan bahagia kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang berlebih tetapi kemudian karena dia tidak bersyukur, maka akan terus merasa kekurangan.
Kalau rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, masih kekurangan, hati-hati itu. Itu tandanya tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang misalkan, Masya Allah, ini ya Pak ya, yang disebut dengan keberkahan itu begitu. Saya dengar kemarin itu dari Syekh Mutawali Sya'rawi gitu. Rizki itu ada dua. Rizki yang mendatangkan, rizki yang menghilangkan, Pak. Kalau rizki yang mendatangkan itu datang dengan rizki yang banyak, nominalnya itu banyak. Misalkan 1 bulan dia gajinya itu 100.000 misalkan, kecil ya, dolar Pak, 100.000 dolar maksudnya, ya kan, 100.000 lah biar mudah. Tapi kebutuhannya Allah kasih, Allah bukakan kebutuhannya 110.000. Sehingga setiap bulan dia merasa kekurangan. Tapi ada di antara mereka itu diberikan rizki menghilangkan, ditutup banyak kebutuhannya oleh Allah. Sehingga dia tidak punya keperluan, tidak punya kebutuhan yang lebih. Dia gajinya 50.000, tapi kebutuhannya dia tutupi 40.000. Jadi nyisa berapa? Masih pagi Pak, coba kita belajar berhitung biar otaknya kita bekerja. Berapa? 10.000. Yang satu sekalipun 100.000 kurang 10.000, yang satu sekalipun 50.000 tapi lebih 10.000. Jadi beningan yang mana Pak? Kelihatan ini pada resep yang gede-gede emang, ya kan, nominalnya emang gede. Pernah Pak, kalau hidup itu tidak bisa dipahami seperti itu, udah sengsara udah. Kita itu ngerasa terus kurang, padahal dibandingkan, kok kenapa ya 100.000 saya cepat habis, tapi ada orang lain yang 100.000 bisa berapa? Bisa 2 minggu Pak, karena makan nasi unggul gitu. Ya tapi jeng uyah, tapi tidak enak gitu. Diberikan kenikmatan oleh Allah. Ada orang-orang yang kalau berhatinya gak nerima, makan apapun Mbak, gak bakalan. Makanya saya setuju ya dengan konsep kesehatan. Sebetulnya kalau hati nolak, gak yakin, jangan makan Mbak. Kalau Bapak kena sugesti oleh dokter misalkan, ini makanan ini bahaya, jangan udah. Hati nolak. Tapi kalau Bapak yakin ini gak apa-apa, gabres-gabres. Udah makan-makan aja. Nah pasti di ICU udah itu. Ya kan? Ya kan jadi kerasa. Ya maksudnya menjaga ini maksudnya nih, antara hati, sekalipun makanan ini sehat tapi hatinya gak sehat, penyakit. Ya kan? Ada orang-orang yang kemudian diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mah versi Kang Ibing gitu ya, dia populer, terkenal segala macam ya. Oh berarti tinggal enak dong, tinggal diam aja di rumah, kemana-mana udah ada, bahkan jet pribadi juga ada gitu ya. Ya jadi Masya Allah ini sangat luar biasa, tapi berobatnya juga jauh, gak bisa ke puskesmas, harus ke luar negeri, ke Singapura, kemana. Seimbang Pak udah, seimbang dengan pendapatannya, ya kan. Nah, tapi ada juga orang yang nggak punya apa-apa, Allah adil, penyakitnya nggak membutuhkan uang ratusan juta, udah paling gatel gitu ya, budu gitu ya, paling elit hapur udah, kadang juga roromehen katanya gitu ya. Roromehen tahu kan Pak? Ya, yang di kaki itu ya, perpecahan antar suku itu bahasa Indonesianya ya. Jadi sukunya pecah-pecah, nggak akan sampai ke mana, ke dokter gimana, udah malu atau ke dokter oke. Ya kan? Ya udah jadi seimbang. Nah, inilah kalau kita tahu kemahaadilan Allah, maka kita akan berterima kasih kepada Rasulullah yang telah mengajarkan Islam. Ya kan? Jadi apapun yang ditakdirkan, dia ridho. Ya, dia terima. Nah, tetapi tadi kan ada rezeki yang mendatangkan, ada rezeki yang menghilangkan. Kemudian dari jenisnya ada rezeki yang sifatnya jasmania, ada rezeki yang sifatnya ruhania. Mana rezeki yang istimewa? Rezeki jasmania itu rumah, kendaraan, sehat,
Nah itu rizki jasmania tuh, ya yang sifatnya materi. Tapi ada rizki yang sifatnya ruhania. Dan ini rizki spesial, diberikan kepada orang-orang tertentu. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Ini rizki iman. Karena itu kalau bapak ini bisa ditakdirkan sholat ke masjid, taat, subuh-subuh, orang lain masih terlelap dalam tidur karena malamnya mungkin hiburan dan lain sebagainya, bapak sempat, itu rizki yang sangat besar yang patut disyukur. Rizki yang sangat besar, di mana orang lain itu susah, ya kan? Ada juga mungkin begadang tapi tetap gitu kan, ke subuhnya jadi lemes dan sebagainya udah. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman dalam hati itu rizki yang istimewa. Dalilnya surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus nabi yang ummi sebagai utusan. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Lalu ketika wahyu pertama disuruh baca, apa yang mesti dibaca? Tulisankah? Bacaankah? Ejaankah? Ejaan, Pak. Nah ini nanti terkait dengan wahyu yang pertama adalah ejaan malaikat Jibril yang kemudian diikuti oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan tulisan karena nggak bisa baca dan nggak bisa nulis Rasul itu, tapi benar-benar langsung ya secara suara dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Sunnah pertama untuk Al-Quran adalah menghafalkan. Dan cara menghafalkan yang paling baik adalah dengan mendiktekan, mengimlakkan. Ya, karenanya kalau anak pengen hafal Quran, ya, anak pengen hafal Quran, sebaiknya jangan dipaksakan. Gitu. Kalau anak itu tidak mau Al-Quran, ya mungkin jarang menghafal Al-Quran, ya ini kan tidak akan jauh dari kedua orang tuanya, Pak. Karena buah itu tidak akan jauh dari pohon tetangga, Pak. Ya kan? Tidak akan jauh dari pohonnya. Karena itu saya tidak banyak mengajarkan anak-anak saya, karena memang jadi santri ma'had saya, ya udah diajar ketika di ma'had aja. Kalau saya ingin anak saya hafal, maka saya harus lebih hafal. Udah. Saya dulu sebelum mereka. Nah kebanyakan kita memaksakan anak untuk hafal Al-Quran, dan ini kata dokter ahli psikologi yang hafizah Quran, dia kan dari Arab nih, seorang dokter perempuan ini, sebaiknya tidak dilakukan katanya. Kalau Anda memaksa anak Anda untuk hafal Quran sementara Anda kurang perhatian dan cinta terhadap Al-Quran, tumbuhkan aja dulu ya cinta kepada Al-Quran ya. Dan kita itu harus dimulai dari siapa? Dari ayahnya, kemudian orang tuanya, insya Allah nanti anak-anak juga ikut hafal Quran. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan Alkitab dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka itu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan demikianlah, dan juga orang yang lainnya yang kemudian menyusul para nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullah, itulah fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yutihi mayyasha, diberikan kepada orang yang dikehendaki, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha maha mempunyai karunia yang begitu agung. Nah, biar memahami kebahagiaan ini dengan baik, maka harus ada pondasi iman yang bagus. Ya, ada 5 pondasi nih. Yang pertama adalah sadari semua yang terjadi kepada kita itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ma asoba min musibatin illa biidznillah.
Tidak ada yang tertimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang percaya dengan konsep ini, yahdi qalbah, maka hatinya bakal tenang. Saya baru tahu kemarin tuh soal magnitudo apa ya? Yang tsunami dahsyat itu. Iya kan? Saya pasti rada kepo banget ya, karena saya itu langsung ya ada pengalaman yang sangat mengerikan bagi keluarga. Jadi waktu tsunami Aceh itu tahun berapa ya? 2004 ya. Setahun kemudian kan Pangandaran, iya kan, yang pantai selatan itu setahun 2 tahun 2006 ya, 2 tahun ya. Setelah itu saya juga lagi berada di pesisir pantai, Bang. Pesisir pantai di ujung Arab sana, udah di Mesir, perbatasan dengan Israel. Waktu itu di sana, dan saya gak nyangka itu ternyata Pangandaran juga bisa kena. Saya bilang, wah ini memang paling Aceh aja dulu udah. Dan 2004 itu menyisakan trauma yang begitu sangat mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Dan tidak lama kemudian ternyata juga Pangandaran kena udah panik, Pak. Pagi waktu itu istri saya juga lagi hamil gitu ya, kan ini keluarganya. Ya, karena keluarga istri itu kebetulan dari New Zealand, Pak. Selandia Baru. Tapi ya sebelah sininya ya, Kecamatan Pangandaran lah semua. Ya, jadi Masya Allah ini dahsyat banget, panik kita. Dan qadarullah mungkin keluarga lagi gak ada di rumah, cuman yang menyaksikan itu waduh luar biasa katanya. Dan tempat-tempat pelacuran itu di pantai barat itu rata itu dengan tanah. Ya, walaupun setahun kemudian dibangun lagi udah. Yang begitu cepatnya mereka tidak bertobat itu. Ya kan? Nah, itu menyesalkan. Nah, kemudian kemarin ada itu magnitudo dan lain sebagainya, termasuk ketika saya ngaji juga kemarin jam 10 pagi itu ya, yang ada gempa 5, berapa itu, dan beberapa daerah kita mengalami kerusakan kan, Pak. Yang di atas itu Kartasari, Cipara itu, yang terus juga di beberapa kota di Cianjur ya. Sekalipun memang sudah ada warning tentang gempa yang sangat besar, bila Allah belum menghendaki maka tidak akan terjadi. Ya kan? Tidak akan pernah terjadi. Sekalipun wah Bandung, saya juga kalau baca posisi Bandung itu kan aduh rada mengerikan gitu, Pak ya. Kan Bandung itu ya gitu ya, bendungan kayak mangkuk katanya gitu. Bisa retak di mana-mana, dan kalau ketiban air udah keredem semuanya. Jadi model dam gitu, ya kan? Jadi kalau di Eropa mah model Amsterdam lah gitu. Tapi Amsterdam mah dibangun, kalau Bandung mah diantep gitu ya. Jadi nggak indah gitu. Itu mah kan buatan, karena Amsterdam itu konsepnya kan kayak Ratu Balkis gitu, ya, di negeri Sabah. Ya, di mana Pak negeri Sabah? Di Jawa Tengah, dekat Magelang, Wonosobo itu ya. Dia mengatakan mana Sabah katanya kan. Jadi Sabah itu di negeri ya Yaman dulu. Ya, dan konsepnya ini ditiru soal dam atau bendungan di tengah kota. Nah, itu negeri Sabah. Ya kan, yang indahnya luar biasa sampai membuat Nabi Sulaiman tertarik. Ya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada semua yang terjadi itu harus disadari atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah memberikannya, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menghalanginya. Yakinlah bahwa semuanya itu atas izin Allah. Nah, yang disebut dengan yahdi qalbah dalam ayat di atas adalah yasroh sodruhu lil khair. Dia itu merasa lapang ketika cenderung kepada kebaikan. Ya, dan memang udah speknya manusia, Pak, ketika sholat itu ngerasa tenang. Ketika sudah bersedekah ngebantu orang, itu dia ngerasa bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah kebaikan yang disebutkan di dalam ajaran Islam. Berbuat baiklah, maka kita akan bahagia. Baca Quran itu bikin bahagia. Makanya kalau kondisi kita lagi resah, gelisah, coba baca Quran.
pasti bakal adem, Pak. Ya, baru 3 ayat tibra, Pak. Ya, tenang teuing eta mah. Ya kan? Jadi itu akan memberikan ketenangan. Betul, Pak. Kalau saya tuh udahlah, kalau gelisah berarti banyak setan di dalam diri, banyak dosa yang dilakukan, tidak ada kalimah yang mesti keluar selain istighfar adalah baca Al-Qur'an. Makanya baca Al-Qur'an, tapi kok kenapa masih gelisah? Kurang dah, baca terus. Ya kan? Baca terus. Bahkan amal soleh ini kemudian bisa jadi tawasul kita untuk berdoa. Misalkan kita ada penyakit, saya mau ngehatamin nih, misalkan ngehatamin Quran selama seminggu, beres itu kemudian kita berdoa, ya, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh nggak? Boleh. Bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya sudah menghatamkan Quran, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Boleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Wa yufiquhu ilal khair, dan memberikan inspirasi, taufik, ya, dia untuk menjalankan apa? Kebaikan. Hatta yatma'inna qalbuhu, sampai hatinya itu merasa tenang, merasa tentram. Wa hatta yardo bil musibah, bahkan ia menerima musibah, ridho dengan musibah, dengan sakit yang diberikan, ya. Walaupun kesembuhannya ditangguhkan, dia yakin bahwa ujian yang datang dari Allah itu akan membuahkan pengampunan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kenapa ada orang sakit senang, karena apa? Karena dia dijamin apa? Bersih nanti ketemu di akhirat. Tidak boleh ya kita mengatakan orang yang sakit berat seperti punten ya, ketika akhir hidupnya itu kan, di antara orang tua kita ada yang stroke lama, terus ada yang lumpuh, ada yang apa. Kalau ada beragama Islam, berajaran Islam, mempunyai keimanan yang benar, insya Allah itu adalah pertanda kasih sayangnya Allah. Dalam hadis itu dikatakan bahwa kalau Allah menghendaki bertemu dia bertemu dengan hambanya dalam keadaan suci, maka diberikan kesusahan di dunianya. Seperti sakit, dan ini sakitnya sakit parah, sakit lama banget. Apalagi Pak kalau sakit perut, ini disebutkan kalau sakit perut tuh lebih jauhnya ya. Ini memang sakit perut. Kalau sakit perut kan biasa ya, bukan biasa sebetulnya, sakit gitu ya. Apalagi misalkan mulai dari diare, mencret dan lain sebagainya, itu kan menyiksa ya, apalagi sampai kekurangan cairan. Tapi lebih jauhnya misalkan nauzubillah min dzalik, saya baca-baca itu seperti kanker usus apa, terus juga yang tumor-tumor begitu, yang diberikan ujian yang sangat berat. Maka itu pertanda husnul khotimah, karena dia banyak dibebani dengan pikiran sampai pencernaannya rusak, ya kan? Dan Allah itu jadikan sebagai pengampunan. Ada itu ya, nanti ya kapan-kapan saya bahas bahwa mati husnul khotimah itu tidak hanya perang di jalan Allah, tidak hanya perang, tidak hanya mati ketika perang, bahkan ketika misalkan ada beberapa ya yang disebut mati husnul khotimah itu, diantaranya adalah mati tenggelam ya di laut, ya, mati kebakaran, itu juga sama. Terus mati dalam keadaan sakit perut. Sakit perut itu yang maksudnya dalam gangguan pencernaan. Boleh Pak? Mau yang mana? Mau? Jadi maksudnya jangan takut ketika kita naik pesawat, kapal laut ataupun apa, ketika harus bepergian. Inilah pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita itu dimanapun itu, sekalipun mau nyaba, mau cari nafkah, atau bahkan mau tugas kantor kemanapun, kalau sudah baca itu, Bapak ada apa-apa di jalan, ya, maka insya Allah akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci, ya, bukan hanya ketika berperang. Wa hatta ya'nisa biha, bahkan sampai dia itu merasakan kelembutan, wayan sarihu sadruhu laha, dan terasa lapang dadanya. Kenapa? Yarju sawabaha, karena dia mengharapkan adanya pahala dari setiap apa yang dia sabari, ya, apa yang dia bisa bersabar, dia mengharapkan pahala.
Kemudian yang kedua, yakini bahwa semua yang terjadi itu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik, tidak ada yang buruk. Sekalipun mungkin nampaknya buruk, tapi sesungguhnya kita harus tetap menjaga prasangka. Seperti tadi, sakitnya ini kok nih, sampai ada orang-orang bahkan tetangga banyak yang ngomong, wah Ustaz katanya ini mah kutukan. Allahu Akbar, gak boleh itu. Ngomongan kutukan kepada orang yang beriman itu gak boleh. Gak ada kutukan itu. Laknat Allah itu kalau durhaka kepada Allah dan Rasulnya baru laknat. Kalau selama dia taat, mungkin dia, mohon maaf ya, tidak ada yang sempurna kita dari kesalahan, bahkan mungkin dia seolah-olah seperti penjahat, kriminal dan lain sebagainya, tapi masih tetap melaksanakan sholat, saum, maka ini masih berpotensi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan diremehkan. Banyak orang-orang yang ketika diremehkan itu justru mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada bandar narkoba tapi ketika akhirnya justru husnul khotimah. Tapi ada juga yang mohon maaf seorang alim, seorang kiai tapi di akhir hidupnya dia terpesona dengan godaan duniawi dan akhirnya suul khotimah. Itu bisa terjadi. Ya kan? Karena itu kalau lagi taat jangan terlalu sombong. Ya kan, kalau lagi jelek segera bertobat, gitu maksudnya. Tapi juga kita harus menjaga pandangan, tidak boleh memandang rendah orang lain yang nampak jelek. Ya boleh. Mentang-mentang kita di masjid misalkan, kita memandang rendah kebaikan orang yang berada di luar masjid. Ya. Ataupun orang-orang yang kemudian misalkan kita merasa sering sholat berjamaah dan orang yang tidak sholat berjamaah, maka adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Ini jangan sampai seperti itu. Tapi juga jangan jadi penyakit tidak berdakwah, Pak. Banyak orang-orang yang kemudian ya udahlah, kamu juga belum tentu benar katanya. Sholat berjamaah, ya kan? Sholat aja berjamaah masih ngomongkeun batur. Mendingan saya nggak sholat berjamaah ngomongkeun batur. Ya kan? Nah itu nggak boleh, Gak boleh dengan istilah nafsi-nafsi, dan istilah nafsi-nafsi amaluna amalukum ini istilah yang salah. Istilah ini hanya untuk orang kafir, ya kan? Bukan untuk sesama muslim. Kalau sesama muslim mah mesti saling ngajak. Jadi jangan sampai ada seorang muslim ke neraka, udah Pak, kalau memang ini pilihan Bapak silahkan aja sok we. Saya mah ini mah hak asasi Bapak, silahkan aja sok we karena neraka. Saya mau ke surga, jangan. Ini orang egois namanya. Jadi gak boleh. Jadi harus saling mengingatkan. Ketika dia salah kita ingatkan, ketika kita salah minta dinasihati. Nah itulah seorang mukmin, ya, yang membuka dirinya. Dari Suhaib, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin. Dasar urusan orang beriman itu, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusannya itu adalah baik dan kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada itu bagi seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. In asobatu sarra'u jika dia diberikan kebahagiaan, syakara, dia menerima dan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu jadi pahala, kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra, tapi jika dia ditimpa ujian, diberikan musibah, diberikan keburukan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Berat syukur, berat sabar, Pak. Ya, kalau Bapak dikasih kelebihan, mudah gak berbagi dengan orang lain? Susah juga. Ya kan, belum tentu juga. Nah, ini Pak rahasianya. Kalau Bapak ketika dikasih kelebihan gak bersyukur, maka akan diberikan kesulitan ketika bersabar. Itulah kenapa Rasulullah SAW bisa menahan lapar, karena beliau berlapar-lapar sebelum kenyang. Apa? Saum Senin Kamis, saum Daud, ya kan? Yang saum selang-seling. Sehari saum, sehari sehari enggak, pohon itu mah gitu ya. Sehari saum, 3 hari itu kena. Itu saum Daud. Dia
beliau udah biasa lapar, sehingga kondisi lapar bagi para sahabat itu menjadi kondisi yang biasa bagi Rasulullah SAW karena sudah terbiasa. Jadi kalau seandainya dia tidak bersyukur, maka dia tidak akan bisa bersabar. Inti syukur apa, Pak? Kalau dikasih kelebihan, apa yang harus dilakukan? Inti syukur apa? Ya, mengadakan tasyakuran dengan tetangga gitu. Nah kan kita itu mah tahadus bin nikmah, ya, berbagi. Syukur itu apa? Menerima bahwa semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tidak beriman itu begini, ketika dikasih kelebihan, mengaku itu adalah ikhtiar keringat dirinya. Ketika dikasih cobaan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh omongan bahwa miskin abdi mah hidup teh sudah nasib, ini mah dari Allah. Ada gak orang kaya yang bilang, alhamdulillah saya mah kaya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Jarang. Mereka mengatakan bahwa alhamdulillah kaya, ini hasil keringat saya, dulu saya bekerja keras dan lain sebagainya. Tapi kalau giliran dikasih keburukan, dikasih kemiskinan, kesengsaraan, maka dia mengaitkannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak fair. Jadi orang yang beriman itu akan fair bahwa kebaikan, keburukan, ya, bahwa kebaikan dari Allah, bahwa keburukan atas kesalahan dirinya sendiri. Apakah sabar dan syukur bisa bersatu? Bisa, Pak. Contohnya ada ya, suami istri yang ini diceritakan dalam kisah para ulama. Itu ada suami istri yang sangat luar biasa, Pak. Jadi suaminya ini, mohon maaf, jelek rupa ya, jadi rada ya itulah, jelek lah gitu, tapi dia ahli ibadah. Sementara dia mendapatkan siapa? Mendapatkan bunga desa, Pak. Dapat gadis yang cantik jelita, ya kan, dapat cantik jelita dan akhirnya menikah, ya kan. Dan tidak henti-hentinya katakanlah si jelek rupa ini banyak beribadah kepada Allah karena senantiasa bersyukur. Satu ketika akhirnya istrinya nanya bahwa, "Bang," katanya, "da urang Medan," katanya. Ya, "Bang," katanya, "insya Allah kita mah suami istri bakal masuk ke surga." "Amin ya Rabb." "Kenapa bikin kamu yakin?" "Karena kita adalah orang-orang yang dicintai Allah." Ya, jadi karena abang senantiasa bersyukur kepada Allah mendapatkan saya yang cantik, dan saya juga bersabar mendapatkan abang gitu ya. Akhirnya kata si abang ini, satengenah akhirnya ya, dah suamina orang Sunda gitu ya. Jadi akhirnya dicocok itu mah. Jadi katanya kan sabar dan syukur itu adalah dua kendaraan yang bisa masuk ke surga ya. Jadi Masya Allah, kalau seni kehidupan ini bisa dipahami dengan baik, maka kita akan dijauhkan dari apa? Dari berbagai kesempitan hati. Karena itu, biar kita lega, lapang hati kita, banyak berprasangka baik kepada Allah. Dan ini syarat utama keimanan. Tidak boleh berprasangka tidak baik kepada Allah. Dan bahkan pikiranmu itu akhirnya jadi ini kan LOE itu, law of attraction itu, bahwa kalau kita ngelempar cepat mantul maka akan cepat juga, tapi kalau lambat mantulnya akan lambat juga. Artinya apa? Artinya in ahsantum ya. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan akan kembali, wa in asatum balaha. Tapi jika kau berbuat jelek maka kejelekan juga akan kembali, feedbacknya. Nah, makanya pikiranmu ya, afkarok akdarok, pikiranmu adalah takdirmu. Karena itu kalau saya bakal jadi hafiz Quran, bakal jadi udah. Saya bakal umroh, insya Allah bakal umroh udah. Entah kapan udah. Yang penting harus ada ditanamkan. Nih, kalau ada kalimat-kalimat negatif di kita, makanya itu yang akan menghalangi rezeki. Saya mah gak akan mampu beli itu, maka gak akan mampu. Ya kan? Makanya ya punten ya, kalau saya soal dunia mah Allah Maha Kaya, udahlah. Yang mahal itu justru yang ada di akhirat. Ya kan? Yang di dunia mah udahlah. Ya maksudnya
bablaskan aja bahwa semuanya bisa Allah berikan kalau Allah menghendaki. Saya kemana-mana masih bawa dompet, Pak. Tentu ada isinya ya. Tapi ada seorang ulama yang nggak pernah bawa dompet. Ya kan? Bawa dompet ya misalnya nggak ada kartu kredit, nggak ada apa, nggak ada. Udah polos sepanjang hidupnya. Ini jadi saksi. Dan saya juga tahu betul itu. Tapi kemana-mana Pak, Masya Allah. Dia nggak punya mobil tapi dijemput dengan jet gitu kan. Dijemput dengan apa? Dia nggak menghendaki itu. Ya kan? Nebeng ya. Lain si Eta iya mah Pak. Ya saya tidak menceritakan si Eta nebeng begitu ya. Tapi nebengnya seberatus juta. Ya kan? Jadi ini Masya Allah. Terus juga mobil mewah dari mana-mana, kemanapun negeri, nggak bawa udah. Nah, kok ada dalam kondisi seperti itu? Terlepas ya, ada orang asistennya, ada yang ada yang nguruskannya, panitia, terserah itu. Yang jelas kok Allah bisa menghendaki seseorang itu seperti itu. Sementara saya masih bertawakal dengan hal-hal yang pendek udah. Khawatir ini, khawatir itu dan lain sebagainya. Ya itu. Karena rasa GR saya kepada Allah lemah. Kenapa rasa GR saya lemah kepada Allah? Karena ibadahnya mungkin kurang. Ketaatannya mungkin nggak bablas gitu. Kalau ketaatan seseorang itu mangprang, keimanannya justru ngejos, maka apalagi yang ditakutkan di dunia ini? Tidak ada yang pernah ditakutkan. Karena dunia itu datang dan pergi. Sebagaimana uang ya Pak ya. Uang itu kan datang dan pergi. Walaupun ketika sudah pergi, susah datang. Ya nggak apa-apa udah. Karena datang dan pergi deh. Ana inda dhannibi, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku itu dalam prasangka hambaku. Kalau Bapak ahli surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dijamin ahli surga. Maka itu harus berprasangka baik sama Allah. Selalu aja mengaitkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kesalahan, hatta penyakit, hatta kesusahan di dalam rumah tangga, ya, ada halangan dari pasangan, kemudian anak susah nurut dan lain sebagainya. Ini ada apa? Cari kesalahan kita. Karena Allah itu tidak mungkin ya salah. Allah itu maha benar dalam segala sesuatu, hanya kitanya yang salah memahami. Kemudian nah ini wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku itu bersama Allah. Dan Allah itu, aku kata Allah, bersamanya ketika dia berzikir. Jadi ketika Bapak baca Quran, ketika Bapak beristighfar, maka itu bersama Allah. Makanya disebut ma'iyah. Ya, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. In dzakaroni fi nafsihi, jika ia berzikir dalam jiwanya, zakartu fi nafsi, aku juga menyebutnya dalam jiwaku. Wa in dzakaroni fi malain, jika dia berzikir di tempat yang ramai, zakartu fi malain, maka aku juga menyebutkannya di tempat yang ramai. Karena itu nanti ada orang-orang viral, ada orang-orang populer, banyak lopernya, likersnya nanti di langit. Jadi itu siruhnya itu ditunggu para malaikat. Oh ini yang diceritakan ahli baca Quran tiap hari. Oh ini yang disebut ahli tahajud. Oh ini yang suka ngasih tetangga makanan. Ada itu nanti. Ya, ada kategorinya udah. Ada kategori awardnya nanti. Dan itu dihargai oleh para malaikat. Ya kan, ditunggu. Kemudian ini yang disebut, aku akan sebutkan di publik, di banyak penduduk langit dan bumi. Oh, khairun minhum, lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba minni shibran, jika dia mendekati kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Ketika dia mendekati kepada Allah, ya, hanya mungkin tidak tahajud, dia hanya witir, dia mungkin hanya menyempatkan qobliyah subuh, tapi masya Allah, ya kan, Allah di sini akan menghargainya, memberikan balasan yang lebih dahsyat. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan jika dia mendekatiku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekati kepadanya dalam lebih dari 1 meter lah kalau satu hasta ya. Ya, jadi 1 depak gitu, 1 depak mah berapa ya? Jadi ya udahlah, bermeter-meter lah.
Wa in atani yamshi, jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataitu harwalah, maka aku akan berlari datang kepadanya. Jadi masya Allah, begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa? Sehingga Allah tidak Allah tidak akan meninggalkan hambanya, tidak akan meninggalkan tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita lahir ke dunia bukan percuma dan sia-sia, bukan begitu saja, tapi memang Anda adalah istimewa, dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berbeda dengan yang lainnya, sehingga Allah murka kalau ada orang yang kemudian dibunuh atau membunuh dirinya, ya kan? Karena dia tidak menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sadari bahwa semua yang terjadi itu sudah terukur, ya kan? Sudah terukur. Kalau kita dirasakan memiliki ujian yang berat, maka percayalah Allah itu lagi percaya kepada kita, ya kan? Bahwa kita bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidaklah Allah itu memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya, wus'unnya. Laha makasabat, baginya pahala kebaikan, wa alaiha maktasabat, dan baginya juga dosa dari keburukan yang dilakukannya, ya kan? Nah, kita sebetulnya punten Pak, bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi Allah menginginkan, menghendaki agar kita ini terus curhat, banyak berdoa, ya kan? Banyak berdoa atas berbagai kelemahan dan kefakiran kita. Kita senantiasa membutuhkan Allah. Nah, inilah sebetulnya doa yang dalam ayat selanjutnya, ini doa ketika putus asa dan harapan, Pak. Rabbana la tu'akhidna, udah hafal semuanya ya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ini doa yang benar-benar berpasrah, sungguh sangat luar biasa. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami lupa atau salah, ya kan? Jika kami khilaf. Termasuk apa? Termasuk ketika Rasul diperintahkan Allah untuk adil kepada istri-istrinya, tapi beliau itu sempat menangis kepada Allah. Aku tidak bisa berbuat adil, ya kan? Tidak bisa berbuat adil, terutama dalam masalah cinta, ya kan? Dan akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan soal cinta, keadilan itu hanya ada dalam batas kemampuanmu untuk memberi dan berbagi, ya kan? Kalau timpang sebelah berarti bakal timpang. Karena itu nanti ada hadis yang mengatakan bahwa suami-suami yang tidak adil kepada istri-istrinya itu akan pundaknya itu miring. Jadi begini, Pak, pundaknya itu miring. Nanti ada kelompok yang miring pundaknya, ya, itu ketahuan udah. Oh, si bapak eta berarti tidak adil ke istrinya udah. Dan ini berat, Pak. Dan punten ya, banyak orang mengaitkan hadis ini untuk hadis kasus poligami, padahal saya enggak semuanya poligami. Bahkan dalam kasus monogami banyak juga suami-suami yang tidak adil kepada istrinya. Dan ini kalau tidak adil, ya resikonya seperti itu. Makanya Rasulullah apa? Berdoa ini nih, la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, kalau ada lupa kami berbagi sehingga membuat yang satu cemburu, yang satu kemudian kalau cemburu sih biasa kan. Karena kalau membuat satu jadi ada unsur, ada hasad, misalkan ada dengki dan lain sebagainya, jangan seperti itu, maka jangan siksa kami ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran, dan jangan juga membebankan kepada kami beban yang berat ya. Kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, ini yang mengibaratkan ini antara Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad. Bani Israel dulu disuruh berperang berbulan-bulan dalam keadaan sengsara terus ya, bersenjata, dan akhirnya dapat pahala yang besar. Rasulullah ngajuin proposal sama Allah, ingin pahala gede tapi dengan amalan yang sederhana. Akhirnya diberikan apa? Lailatul Qadar, kayak gitu. Yang 1001 bulan 1000 bulan,
ya, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Cukup dengan berapa? Wakaf 10 hari di masjid, ya kan? Wakaf 10 hari di masjid. Makanya ini udah tereh kan Ramadan ya. Berapa bulan lagi Pak? Ya, insya Allah ya akan dimulai pada tanggal 1 Ramadan ini. Ya kan? Pastilah ya, mulai dari 1 Ramadan. Cuman ini maksud saya ya, tidak terlepas ya, Ramadan itu tidak bisa tiba-tiba, tapi dia akumulasi ibadah yang kita kumpulkan sampai kemudian di Ramadan. Dan akhirnya apa? Itikaf, wakaf waktu 10 hari selama 1 tahun. Itu kalau bisa memang diagendakan. Harus diagendakan, karena itu persiapan bagi Anda yang pedagang, persiapan dari sekarang. Jangan sampai kemudian menggugat 10 hari itu dengan pendapatan. Ya, misalkan 10 hari itu biasanya dapat 100 juta, cari sekarang buat ganti itu. Ya kan? Biar dapur aman dan lain sebagainya. Ya, karena ini harus juga dipersiapkan, jangan sampai kita mengkhianati keluarga. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana nabi, jangan kau bebankan kepada kami apa-apa yang tidak bisa kami laksanakan, yang di luar kemampuan kami, dan Allah tidak akan seperti itu. Wa'fu an, makanya dalam ibadah ada yang disebut dengan rukhsah, keringanan, ya kan? Keringanan itu seperti ada jamak qashar dalam sholat, ya kan? Kemudian juga ada apa lagi? Ya, dalam sholat juga kan ada keringanan, ada rukhsah adat, ada rukhsah rukun. Rukhsah rukun itu kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, ya kan? Kalau nggak bisa duduk bisa apa? Bukan tidur Bu. Kalau tidur mekerek, jadi berbaring, ya kan? Jadi rebahan gitu, sambil rebahan. Nah itu qashar rukun. Kalau qashar adat, qashar jumlah, ya misalkan dari zuhur, asar dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, subuh jadi 1 rakaat ya, jadi 2 rakaat, karena gak bisa, yang 2 rakaat itu adalah asalnya sholat, maka gak bisa dipecah, kecuali sholat khauf cuma 1 rakaat dalam kondisi darurat, yaitu perang. Jadi wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan berikan rahmat, anta maulana, kau majikan kami, maula kami, kau adalah dunungan kami, kau adalah the big boss kami, gitu loh kalau dalam bahasa manajemen. Sehingga mengharapkan segalanya, fansurna, maka tolonglah alal qaumil kafirin, kami mengalahkan kompetisi di dunia ini atas orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir kehidupan dunianya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga sebetulnya diberikan kepada umat Islam. Alangkah luar biasanya kalau umat Islam juga kaya raya sehingga bisa membentuk banyak fasilitas publik yang untuk menolong dan menegakkan ajaran Islam. Misalkan ada rumah sakit, nanti ada sekolah dan lain sebagainya, mari terus berlomba-lomba. Dan ini adalah syiar dakwah dalam dunia modern. Kemudian sadari semua cobaan yang tidak enak itu adalah kifarat dosa. Ya, seperti tadi saya jelaskan dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, mayusibul muslima min nasobin, tidaklah seorang muslim terkena rasa lelah, wala wasobin dan rasa sakit, wala hamin dan rasa khawatir, wala huznin dan rasa sedih, wala adzan dan juga gangguan, wala gommin atau rasa gelisah, hatta asyaukati yusakuha, sampai duri ya yang dia injak oleh kakinya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari berbagai kesalahannya. Jadi seolah-olah Allah tidak ridho orang yang beriman itu menyucurkan air mata, ya, meneteskan air mata sampai kemudian Allah membalas segala segala keresahan, kesedihan yang dialaminya sebagai pengampunan daripada dosa-dosanya. Kemudian hadirin sekalian, ini dulu yang terakhir ya, bahwa sekalipun berat hidup di dunia ini, banyak kekurangan kita, bahwa sadarilah semua yang terjadi itu bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah, ini karena semuanya dari Allah, maka kita minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaratnya ada 2 ya Pak ya. Yang pertama adalah mengakui dosa, karena dosa itu merusak punggung kita, sehingga punggung kita ngerasa berat. Kenapa orang pelari dia
pelari maraton cepat tapi ke masjid susah. Karena fisiknya kuat, mungkin hatinya baterainya lemah. Tapi ada orang yang kemudian, ya dia tuh, mohon maaf ya, mungkin cacat tidak sempurna tapi ke masjid ngesot. Ya kan? Fisiknya terbatas tapi hatinya sehat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kebaikan yang tidak dilewatkan. Ya kan? Nah itu. Nah, dosa ini akan menghalangi rezeki, menghalangi amal soleh. Ya. Nah, makanya syarat utamanya adalah untuk menghilangkan dosa ini. Yang kedua adalah tobat. Surah Al-Furqan ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman. Dan inilah kenapa orang yang maksiat itu ada hilang dari keimanannya. Makanya wa amana disebut lagi, bertobat, beriman, wa amila solihan, wa amila amalan solihan, dan dia berbuat baik dengan amal yang soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka saat itulah Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Ya, yang tadinya dia bandar judi, akhirnya dia jadi bandar pengabdian, beasiswa dan lain sebagainya, banyak nolong anak. Dan yang tadinya dia banyak berzina, dia juga banyak menikah gitu kan. Jadi kemudian juga ada orang-orang yang banyaklah yang contoh yang diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, ini belum masuk ke intinya ya, apa aja tirakat ataupun kaifiat ataupun ikhtiar kita agar hidup ini bahagia. Di dalam surah Al-Mu'minun itu, kenapa diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat? Ada apakah itu? Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 menit lagi sengaja saya sisakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari bapak-bapak tidak ada, dari ibu-ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Ada enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur dan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Mungkin dari jamaah satu pertanyaan saja, apabila ada. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada penutup dari Ustaz. Oke. Jadi Allah itu menciptakan, memberikan petunjuk dan tidak meninggalkan orang yang beriman. Kenapa mereka ada orang-orang yang merasa ditinggalkan dan tertinggal? Yaitu tadi, karena dia tidak mendekati Allah. Ketika ada orang yang mengatakan, kenapa aku lagi miskin, lagi sengsara, Allah gak datang? Bukan Allah yang gak datang dan gak ada, tapi kamunya yang gak datang. Ya kan? Sebagai ibarat, ya kenapa ketika tukang cukur nanya seperti itu, dan akhirnya dibalikin kan, ada tukang cukur ateis gitu. Kenapa Allah gak datang sementara saya membutuhkan? Bukan Allah gak ada, tapi ente yang gak butuh sama Allah. Ya kan? Kalau memang gak percaya, kenapa bahwa tukang cukur ini katanya gak ada? Kok kenapa gak ada? Itu buktinya banyak orang gondrong. Banyak orang yang kemudian gak dicukur. Kenapa? Karena mereka gak datang. Ya demikian juga kamu, Allah itu ada katanya gitu. Yang gak datang itu kamu. Ya kan? Makanya ketika kita datang ke masjid, ini bukan persoalan biasa Pak, ini soal hidayah yang besar. Makanya saya senang banget tuh ketika subuh itu ngelihat, wah mobil-mobil banyak itu yang mau sholat itu kan, dari atas itu, kan saya dari atas tadi, ini kan ke bawah itu ada bukit gitu, ya kan, senang banget udah rame, banyak anak-anak apalagi udah. Pemandangan yang paling indah bagi saya itu ketika anak-anak ada di masjid sholat subuh udah. Insyaallah calon ulama dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bukan hal mustahil bagi Allah itu. Iya kan? Nah ini. Apalagi ya banyak juga ABG ya Pak ya. Tapi tahun 60-an. Ini nggak apa-apa. Nah, ya kan? Ya nanti biar lebih banyak lagi ABG-nya ya, biar masjidnya berwibawa gitu. Masjid berwibawa itu karena anak remajanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat geng aja gagah, apalagi lihat geng Allah udah. Ya kan? Gengnya berkumpul di masjid gitu kan dan lain sebagainya, Masya Allah. Karena itu kalau ada anak muda yang aneh-aneh, udah welcome aja udah. Ahlan wa sahlan. Ya kan? Apalagi ini adalah masjid Al-Ukhuwah yang akan mempersaudarakan kita dengan cinta antar generasi, orang tua dengan remaja dan juga anak-anak, ataupun juga antara laki-laki dan juga muslim dan muslimah perempuan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, istiqomah terus dalam ketaatan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.